Selamat pagi pemirsa, di tengah bayang-bayang tekanan ekonomi yang dipicu penaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% bulan depan dan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, koruptor justru mendapatkan angin segar. Mereka bisa bernafas lega dan tidak perlu cemas lagi, bakal dihukum berat. Cukup berlaku sopan di persidangan dan punya keluarga. Hukuman untuk mereka dijamin bakal dipangkas sebesar-besarnya. Mau bukti pemirsa, lihat saja hukuman yang diterima oleh Harvey Muiz. Harvey merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada tahun 2015-2022 yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Dari tuntutan 12 tahun penjara, majelis hakim yang dipimpin oleh Eko Arianto hanya memvonis 6,5 tahun plus denda dan uang pengganti 212 miliar rupiah. Inilah editorial Media Indonesia edisi Jumat 27 Desember 2024 dengan tema vonis super ringan bagi koruptor. Bersama saya, Eva Wondo. Pemirsa, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Dan pagi hari ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhadi. Selamat pagi, Bang Gaudens. Selamat pagi, Eva. Apa kabar, Bang Gaudens? Baik ya. Baik, tapi menjadi tidak baik kalau kita simak editorial Media Indonesia hari ini ya, Bang Gaudens. Vonis super ringan bagi koruptor. Nanti kita akan bahas lagi soal ini, Bang Gaudens. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu ada 3 headline Media Indonesia untuk hari ini. Edisi Jumat 27 Desember 2024. Kita simak di halaman pertama, Bang Gaudens. Hasto sudah dibidik sejak 2020. Ini adalah pernyataan mantan penyidik KPK Novel Baswedan ya, yang menyebut KPK sebetulnya sudah membidik Hasto sejak 4 tahun lalu atau tahun 2020. Jadi, Bang Gaudens, penetapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka dalam kasus yang terkait dengan Harun Masiku, ini politisasi hukum atau penegakan hukum yang normal? Ya, politisasi atau penegakan hukum normal itu tentu kita menunggu sampai vonis dijatuhkan. Tetapi untuk sementara kita harus mengatakan bahwa ini penegakan hukum murni, biarkanlah hukum berjalan. Ya. Kalau tidak puas dengan minimal 2 alat bukti yang dimiliki oleh KPK, masih bisa digugat ke peradilan. Daripada kita berbicara atau berwacana tentang politisasi atau hukum murni, lebih bagus biarkanlah KPK untuk bekerja, dan ini tentu penegakan hukum yang murni yang diharapkan oleh masyarakat. Tidak ada embel-embel di balik itu. Ya, kita nantikan bagaimana proses hukumnya ya. Ya. Bang Gaudens, tetapi ini Hasto Kristianto juga sudah buka suara. Di satu sisi menyatakan hormati keputusan KPK, tapi di sisi lain menyatakan paham resiko sebagai politikus yang mengkritisi penguasa. Maksudnya apa resiko itu, Bang? Ya, kalau kita lihat hampir semua orang yang ditersangkakan oleh KPK itu pasti menyebut dirinya sebagai korban politik. Tetapi lagi-lagi kita katakan biarkanlah ini berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Bukankah dulu pernah juga orang yang mengatakan akan menggantung diri di Monas kalau serupiah pun dikorupsi, tapi toh vonisnya juga terbukti bersalah gitu, terbukti melakukan korupsi. Itu artinya memang banyak alasan untuk mengatakan diri tidak melakukan korupsi, tetapi proses hukum itu punya jalannya sendiri sampai divonis nantinya. Baik, proses hukum punya jalannya sendiri, kita nantikan bersama ya, Bang Gaudens dan pemirsa. Berikutnya kita simak headline Media Indonesia yang kedua, masih di halaman muka. 20 tahun tsunami Aceh, pengingat pentingnya mitigasi bencana. Jadi peringatan 20 tahun tsunami kemarin ya, Bang Gaudens. Jadi pengingat bangsa Indonesia untuk bisa lebih siap hadapi bencana ya. Ya, 2 dekade tsunami Aceh itu juga selain kita berbicara tentang pentingnya mitigasi bencana, tetapi kita juga diingatkan betapa adanya solidaritas global untuk membantu orang-orang kesusahan. Itu artinya bencana alam itu bencana kemanusiaan yang siapa saja tanpa ada embel-embelnya untuk membantu sesamanya. Kita berharap pada saat ini juga sedang tidak baik-baik saja kondisi alam. Diharapkan untuk
terus meningkatkan solidaritas sosial tersebut. Solidaritas global menjadi kunci, kemudian juga ini soal mitigasi bencana ya. Bang Gaudens, apakah Indonesia saat ini juga lebih siap kalau menghadapi bencana? Ya siap tidak siap itu kan orang tidak tahu kapan bencana itu datang ya, tetapi minimal mitigasi kepada warga itu sangat penting untuk dilakukan. Siapa yang melakukan? Mestinya sih pemerintah daerah, tetapi kan saat ini pemerintah daerah kita itu sibuk pilkada ya, lupa untuk Pilkada kan sudah selesai Bang? Ya masih ada proses lanjutan. Masih ada proses sampai nanti pelantikan ya? Ya. Lupa mereka untuk melakukan mitigasi bencana. Sehingga kalau terjadi bencana itu Pemdanya itu tergagap-gagap, tertatih-tatih untuk menolong warganya. Tidak boleh itu terjadi. Tidak boleh itu terjadi, jangan sampai tergagap-gagap ya. Tetapi harus ada langkah preventif, harus ada upaya mitigasi bencana untuk menunjukkan kesiapan kita ya terhadap bencana. Baik, berikutnya kita akan simak headline media Indonesia yang ketiga. Bang Gaudens dan pemirsa, instruksi berhemat jangan jadi cek kosong. Ini terkait dengan Presiden Prabowo Subianto yang menginstruksikan jajarannya mengurangi perjalanan dinas ke luar negeri. Sudah ada surat edarannya Bang, artinya tidak hanya omon-omon ya Bang Gaudens? Ya surat edaran itu apakah dipatuhi atau tidak ini juga menjadi tantangan ya. Kita berharap ketika Menteri Sekretaris Negara itu mengeluarkan surat edaran untuk tidak terlalu sering keluar negeri dan untuk keluar negeri itu harus seizin presiden. Mudah-mudahan ini menjadi aturan baru ya, aturan yang harus dipatuhi oleh segenap menteri. Termasuk juga misalnya kalau kepala daerah ke luar negeri itu ya harus minta izin kepada Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Undang-Undang Pemerintah Daerah ya. Nah ini semua itu harus diawasi. Siapa yang mengawasi? Ya Presiden lah mengawasi ini. Jadi diawasi, semoga ini bisa dipatuhi, jangan hanya jadi cek kosong ya. Ya Bang Gaudens, instruksi itu untuk berjalan tegak lurus, bukan untuk dilanggar apalagi dijadikan cek kosong gitu ya. Iya. Tetapi ini semangatnya bagus ya Bang Gaudens, sebagai upaya untuk berhemat. Jadi jangan keluar negeri begitu ya untuk hal-hal yang tidak krusial. Ya tentu kita harus pahami keluar negeri ada memang kewajiban misalnya Menteri Luar Negeri untuk melakukan diplomasi ya atau kementerian-kementerian terkait. Tetapi yang paling penting itu bukan soal keluar negerinya. Urgensi keluar negeri itu ada tidak gitu. Kalau tanpa ada urgensi hanya untuk jalan-jalan gitu ya. Apalagi di menjelang akhir tahun, ya itu tidak boleh itu. Iya, soal urgensi menjadi penting, termasuk juga soal PPN 12% nih, Bang Gaudens. Ini kan juga ditulis ya di halaman 2, ada tulisan dari media Indonesia sebaiknya ditunda. Karena masyarakat juga sampai sekarang protes Bang Gaudens, PPN 12% tinggal menghitung pekan nih, karena akan diberlakukan Januari 2025. Ya, meskipun instruksinya belum ada ya Bang Gaudens? Betul sekali, instruksinya itu kan akan dijalankan karena itu perintah undang-undang. Tetapi banyak sekali masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan protes. Mungkin protes itu perlu didengar karena apa? Tidak ada gunanya menaikkan PPN 12% kalau masyarakatnya sendiri itu tidak happy-happy gitu. Ya kita bernegara untuk happy lah ya. Iya, betul. Soal aturan teknis yang belum ada ya Bang Gaudens ya? Ya aturan teknis belum ada, bagaimana sampai sekarang kan orang masih berdebat. Apakah beras premium itu ada PPN-nya atau tidak gitu. Apakah transaksi QRIS itu ada PPN atau tidak. Nah aturan-aturan teknis itu belum ada tetapi perdebatannya itu sudah terjadi di dalam masyarakat. Jangan daripada menghabiskan energi untuk berdebat, keluarkanlah aturan teknisnya. Iya, soal aturan teknis masih ditunggu ataukah mungkin ada diskresi nanti dari pemerintah untuk menunda PPN 12%, Bang Gaudens? Masih ada waktu? Pemerintah yang baik itu pemerintah yang mendengarkan suara mayoritas masyarakatnya. Kalau suara mayoritas itu mengatakan tidak perlu naik, ngapain sih dinaikin gitu. Kita nantikan bagaimana keputusan pemerintah terkait dengan PPN 12% ya Bang Gaudens. Nah di tengah bayang-bayang tekanan ekonomi yang dipicu oleh penaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% bulan depan Januari 2025 dan ancaman PHK. Tapi malah koruptor justru mendapatkan angin segar. Bang Gaudens, vonis koruptor malah super ringan. Itu adalah tema editorial media Indonesia hari ini, vonis super ringan bagi koruptor. Adil tidak sih Bang Gaudens kalau seperti ini?
Ya bukan soal adil atau tidak ya. Jangan-jangan orang berpikir mending korupsi sebesar-besarnya sampai 300 triliun, yang penting berkelakuan baik pada saat sidang gitu. Jadi soal alasannya ya? Pertanyaannya itu apakah pada saat melakukan korupsi itu berkelakuan baik nggak sih? Apalagi yang meringankan juga itu berkeluarga. Kalau mau korupsi berkeluarga dulu supaya bisa diringankan di pengadilan gitu. Tetapi bukan itu yang hendak kita katakan. Kita mau mengatakan bahwa koruptor itu harus dihukum seberat-beratnya dan hukum itu harus menghadirkan keadilan agar ada kepastian. Soal keadilan dan kepastian itu ada kasus ya, misalnya kasus Beni Cokro. Beni Cokro itu merugikan keuangan negara itu sekitar 39,5 triliun. Dia dihukum seumur hidup. Atau ada satu orang di Ambon itu Samsudin namanya. Hanya mencuri sound system mobil, dihukumnya itu 6 tahun. Hampir sama dengan Harvey Muiz ini 6 tahun. Harvey itu 6,5 tahun, 300 triliun kerugian negaranya. Samsudin itu hanya mencuri sound system, dihukumnya 6 tahun. Ya mencuri tidak boleh sih. Iya, mencuri tidak boleh, tetapi pertanyaan publik di mana prinsip persamaan di depan hukum? Ya justru itu. Artinya apa? Hukum itu tidak pernah menghadirkan keadilan dan kepastian. Karena kepastian itu tergantung suka-suka hakimnya aja gitu. Iya, soal alasan tadi menarik ya Bang Gaudens. Ini pun juga menjadi perdebatan di publik soal alasan vonis ringan yang dipertanyakan oleh publik karena sopan, kemudian punya tanggung jawab keluarga, belum pernah dihukum. Alasan-alasan seperti ini di mana masuk logika publik? Sopan itu kan budaya ya. Bagaimana orang terhadap orang tua itu harus sopan gitu. Itu artinya tidak bisa menjadi pemaaf di dalam persidangan. Tetapi yang berlaku selama ini kan kalau berlaku sopan di dalam persidangan, hukuman dikurangi gitu. Bahkan dikurangin setengah ya dalam kasus Muiz ini. Tuntutannya 12 tahun ya? 12 tahun dihukum 6,5 tahun kan. Yang kedua itu soal uang pengganti maupun uang denda ya. Totalnya itu 211 totalnya 211 miliar ya. Kerugian negaranya itu 300 triliun. Itu artinya apa? Kadang-kadang persoalan korupsi itu tidak pernah mengembalikan kerugian negara. Walaupun pemerintah sekarang itu berusaha amnesti lah, berusaha untuk denda lah. Tetapi di pengadilan tetap dihukum seringan-ringannya. Yang penting apa? Sopan. Yang penting sopan. Punya keluarga ya, Bang Gaudens. Punya keluarga dan sopan. Jadi kalau mau korupsi, sopan dan berkeluarga dulu. Enak sekali jadi koruptor, Bang Gaudens. Bukankah 12 tahun untuk koruptor juga ringan? Ya di dalam undang-undang ya, korupsi itu disebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Tetapi perlakuan kita terhadap korupsi itu biasa-biasa saja. Itu artinya ada kesenjangan yang menganga antara konsep undang-undang dan pelaksanaannya. Dan ini yang memprihatinkan. Ini yang memprihatinkan. Nanti kita akan bahas lagi, Bang Gaudens. Kita langsung simak, inilah tema editorial Media Indonesia hari ini, pemirsa. Vonis super ringan bagi koruptor. Vonis super ringan bagi koruptor. Di tengah bayang-bayang tekanan ekonomi yang dipicu penaikan pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% bulan depan dan ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK, koruptor justru mendapat angin segar. Mereka bisa bernafas lega dan tidak perlu cemas lagi bakal dihukum berat. Cukup berlaku sopan di persidangan dan punya keluarga, hukuman untuk mereka dijamin bakal dipangkas sebesar-besarnya. Mau bukti? Lihat saja hukuman yang diterima Harvey Muiz. Harvey merupakan salah satu terdakwa kasus dugaan korupsi Atta Niaga Timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Tbk pada 2015 sampai dengan 2022 yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah itu. Dari tuntutan 12 tahun penjara, majelis hakim yang dipimpin Eko Arianto hanya memvonis 6,5 tahun plus denda dan uang pengganti 212 miliar rupiah.
Vonis ringan dijatuhkan lantaran terdakwa dinilai sopan di persidangan, mempunyai tanggungan keluarga, dan belum pernah dihukum. Padahal tuntutan 12 tahun penjara untuk kasus korupsi yang nilainya fantastis tersebut sudah sangat-sangat ringan. Selain Harvey, kasus ini juga melibatkan 2 terdakwa lainnya, yaitu Direktur Utama PT Refine Bangka Tin atau RBT, Suparta, dan Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah. Sama seperti Harvey, vonis mereka juga disunat nyaris separuh. Suparta dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dari tuntutan 14 tahun penjara. Sementara itu, Reza divonis 5 tahun penjara dari tuntutan 8 tahun penjara. Ringannya vonis yang diterima para terdakwa di kasus ini menambah daftar panjang vonis ringan untuk para terdakwa korupsi. Sebelumnya sudah ada vonis untuk anggota Badan Pemeriksa Keuangan Ahsanul Kossasi yang divonis 2,5 tahun penjara dari tuntutan 4 tahun penjara. Hukuman untuk Harvey, termasuk untuk para sekondannya itu, benar-benar melukai hati rakyat dan rasa keadilan. Apalagi rakyat tengah menghadapi kecemasan terhadap berbagai tekanan ekonomi yang mungkin terjadi. Vonis itu juga mengingkari prinsip persamaan di depan hukum. Padahal banyak para pelaku tindak pidana yang tidak sebesar yang dilakukan Harvey diganjar dengan hukuman serupa sekitar 6 tahun. Itulah yang terjadi pada Samsudin Sikawane, terdakwa pencuri sound system mobil yang divonis 6 tahun oleh Pengadilan Negeri Ambon. Wajar jika banyak yang menilai vonis untuk Harvey Muiz dan kawan-kawan itu tidak logis, menyentak dan melukai rasa keadilan. Alasan bersikap sopan tentu mengada-ada, karena hal itu memang sudah kewajiban siapapun yang hadir di persidangan. Semua terdakwa memang harus bersikap sopan di depan majelis hakim yang mulia. Dari penjahat kelas teri sampai kelas kakap harus bersikap sopan. Tentu sangat berbahaya jika sikap sopan dijadikan ukuran. Vonis saja seringan-ringannya atau bahkan bebaskan semua penjahat kelas teri dari maling, copet, asal berlaku sopan. Seperti juga para koruptor, toh mereka semua sopan di depan yang mulia majelis hakim. Mereka juga memiliki keluarga yang harus dihidupi. Semestinya para penegak hukum paham bahwa sikap sopan bukan substansi. Harvey menjadi terdakwa lantaran tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Tentu logikanya dia harus dituntut dan dipidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Sekali lagi, sikap sopan memang sebuah keharusan. Begitu juga dengan pengembalian hasil korupsi, bukan sesuatu yang dianggap meringankan. Vonis ringan terhadap Harvey dan kawan-kawannya itu juga merontokkan upaya penyidik kejaksaan yang sudah jungkir balik membongkar mega korupsi tersebut. Jangan sampai vonis ringan tersebut mematahkan semangat para penyidik kejaksaan dalam membongkar kasus tersebut, termasuk kasus-kasus korupsi lainnya. Vonis ringan terhadap Harvey dan koruptor-koruptor lainnya benar-benar memberikan presiden buruk bagi pemberantasan korupsi. Ini tidak akan memberi efek jerat terhadap para koruptor. Apalagi bila wacana pembebasan koruptor dengan syarat mengembalikan uang yang dikorupsi jadi dilakukan, jelas kian memberi angin surga bagi penggasak uang negara itu. Vonis Harvey dan wacana membebaskan koruptor dari tuntutan di pengadilan bisa membuat para koruptor makin jejingkrakan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Semestinya hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman maksimal. Hukuman yang luar biasa pula, bukan hukuman ringan yang membuat koruptor selalu melenggang. Pemirsa, kami jeda dulu. Kami ingatkan Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema yang kami bahas di editorial Media Indonesia kali ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan kembali usai jeda. Pemirsa, untuk membahas tema editorial Media Indonesia hari ini kita telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Diki Anandia, Koordinator ICW. Selamat pagi, Mas Diki. Selamat pagi, Mbak Eva. Iya, Mas Diki, terdakwa kasus korupsi tata niaga tiba Harvey Muiz, hukumannya disunat ya dari tuntutan 12 tahun menjadi 6,5 tahun. Apa respon Indonesia Corruption Watch terkait dengan vonis super ringan bagi koruptor ini? Iya, pertama yang penting untuk dijelaskan sebetulnya putusan dalam perkara Harvey Muiz ini adalah sedikit cuplikan dari fenomena vonis ringan yang kerap kali diberikan oleh lembaga kekuasaan kehakiman ya, Mbak Eva. Karena kalau berdasarkan catatan ICW,
pada tahun 2023 saja kami melihat bahwa dari 1.718 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2023, putusannya pidana penjara badan itu hanya 3 tahun 4 bulan. Nah, sehingga apa yang kemudian dapat dilihat dalam putusan Hakim MUIS ini tadi ya, hanya sedikit cuplikan dari fenomena yang kemudian terus berulang yang terjadi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Kami juga melihat bahwa seringkali majelis hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, terutama di tingkat awal begitu ya, pengadilan negeri, itu memang menjadikan alasan subjektif sebagai bentuk upaya untuk meringankan hukuman. Salah duanya adalah berlaku sopan di hadapan pengadilan dan juga memiliki tanggungan keluarga begitu ya. Ini hampir persis apa yang kemudian didapatkan juga oleh Hakim MUIS. Nah, pertanyaannya apakah kemudian dua alasan tersebut itu bisa dijadikan sebagai landasan yuridis untuk meringankan hukuman gitu ya. Nah, kalau kita cermati lebih lanjut dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebetulnya tidak ada dua alasan tersebut bisa digunakan untuk meringankan hukuman yang yang kemudian secara formil itu bisa. Yang pertama adalah terdakwa itu melakukan upaya percobaan hanya dalam konteks percobaan begitu ya. Kemudian membantu penegak hukum untuk menemukan atau membongkar tindak pidana yang lebih luas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ibu yang meninggalkan anaknya sudah melahirkan. Nah, itu yang kemudian secara formil diatur dalam undang-undang begitu ya. Sehingga apa yang kemudian kerap kali dikeluarkan sebagai alasan untuk meringankan hukuman itu alasannya subjektif gitu. Yang hanya bisa menilai itu ya hakim sendiri gitu. Harusnya memang berlandaskan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan dalam konteks perkara Hakim MUIS ya, seharusnya penting untuk dipertimbangkan oleh majelis hakim bahwa yang bersangkutan itu merugikan keuangan negara hampir 300 triliun rupiah. Tadi sudah disampaikan dalam TV editorial media Indonesia begitu ya, bahwa tentu dalam konteks kerugian keuangan negara mencapai 300 triliun ini tentu sangat mencederai rasa keadilan bagi masyarakat. Bagaimana mungkin terdakwa kasus korupsi begitu ya, yang seharusnya uang 300 triliun misalnya bisa dimanfaatkan untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia, itu hanya divonis ringan, Mbak Eva. Jadi Mas Diki dalam vonis untuk Harvey Muiz lebih mengedepankan alasan subjektif ya dibandingkan surat dakwaan yang menjadi landasan yuridis. Persis. Kami juga melihat bahwa fenomena itu tidak hanya terjadi dalam konteks Hakim MUIS ya, tapi juga beberapa perkara tindak pidana korupsi yang kemudian ICW pantau di situ. Nah, sebetulnya ini kan juga menjadi problem begitu ya, bagaimana kemudian konteks penghukuman atau pidana penjara yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan efek jerah. Tentu kalau kita bicara efek jerah, Mbak Eva, dia nggak hanya menyasar hanya pada terdakwa kasus korupsinya saja, tapi juga perlu dan penting untuk menyasar orang lain yang dalam tanda kutip akan menjadi calon pelaku tindak pidana korupsi begitu ya. Tentu seseorang itu akan berhitung soal kalau dalam konteks teori kriminologi dia akan berhitung cost and benefit-nya begitu ya. Oh, ternyata kalau melihat dalam konteks Hakim MUIS dan beberapa fenomena hukuman ringan bagi tindak pidana korupsi, ternyata dia akan menghitung bahwa benefit yang akan dia dapat ketika melakukan korupsi ternyata akan jauh lebih besar ketimbang cost yang harus dia keluarkan ketika nanti dirinya tertangkap begitu ya. Nah, ini yang kemudian menyebabkan dari tahun ke tahun jumlah kasus korupsi di Indonesia itu semakin meningkat gitu. Apalagi ditambah nanti akan ada wacana beberapa kali dalam beberapa waktu terakhir begitu ya, sempat dilontarkan oleh pemerintah akan memaafkan koruptor melalui denda denda damai dan lain seterusnya. Nah, ini saya kira perlu ada langkah serius ya dari pemerintah untuk kemudian bisa memaksimalkan penghukuman bagi terpidana kasus korupsi secara serius, karena kita tahu bahwa tindak pidana korupsi adalah extraordinary crime
kejahatan yang sangat luar biasa, sehingga upaya untuk mengatasinya juga harus dengan cara-cara yang sangat luar biasa, Mbak Eva. Langkah serius extraordinary itu apa, Mas Diki, untuk memberikan efek jera, kemudian juga mengutamakan prinsip persamaan di depan hukum? Ya, sebetulnya kalau kita bicara soal tindak pidana korupsi, dia kan tindak pidana dengan motif ekonomi ya. Pertama yang harus dilakukan adalah kemudian menyasar harta kekayaan yang menjadi blood of crime dari tindak pidana itu sendiri. Perampasan aset itu menjadi salah satu upaya untuk kemudian harus dilakukan secara serius begitu ya. Caranya gimana? Saya kira pemerintah punya instrumen atau punya instrumen untuk kemudian bisa mempercepat proses pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya kira upaya perampasan aset hasil kejahatan tindak pidana korupsi juga harus berjalan simultan dengan pidana badan begitu ya. Pidana badan yang maksimal. Saya kira dua hal ini tidak bisa kemudian dipandang secara parsial. Kalau kemudian beberapa waktu terakhir disampaikan misalnya oleh pemerintah bahwa orientasi penindakan kasus korupsi sekarang bergeser dari pidana badan kemudian menjadi pemulihan aset hasil kejahatan. Ya itu betul, tapi juga kita harus melihat dalam konteks tindak pidana korupsi di Indonesia tentu perlu dan penting untuk dipertimbangkan bahwa dua hal tersebut harus berjalan simultan sehingga menimbulkan efek jera yang akibatnya tadi menekan angka tindak pidana korupsi ke depan begitu, Mbak Eva. Iya. Kemudian dampaknya, karena ini kan vonis super ringan sudah dijatuhkan bagi koruptor, apa dampaknya bagi Presiden Pemberantasan Korupsi di Indonesia, termasuk juga tadi Anda sampaikan dampaknya justru kasus korupsi semakin meningkat saat ini? Iya, tentu kalau kita berkaca dalam konteks kasusnya atau putusan Harvey Muiz, ini tentu akan menjadi presiden buruk begitu ya bagi iklim pemberantasan korupsi ke depan, dan ini bisa jadi akan menjadi jurisprudensi bagi perkara-perkara tindak pidana korupsi yang diadili oleh lembaga kekuasaan kehakiman terutama di tingkat pengadilan negeri, sehingga salah satu langkah yang kemudian untuk memutus presiden atau jurisprudensi tersebut, tentu kami mendorong agar kemudian jaksa penuntut umum di Kejaksaan Agung segera mengajukan upaya banding begitu ya Mbak Eva untuk kemudian menganulir putusan di tingkat pertama tadi, sehingga tadi tidak rasa keadilan bagi masyarakat bisa dijaga dan koruptor dalam konteks ini Harvey Muiz itu juga bisa menimbulkan efek jera tidak hanya bagi Harvey Muiz saja tapi juga calon-calon koruptor ke depan. Iya. Baik, upaya banding seharusnya masih bisa diupayakan ya untuk menjaga rasa keadilan publik. Terima kasih Koordinator ICW Diki Anandia sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Mas Diki. Ya, Bang Gaudens tadi sampaikan oleh Mas Diki bahwa harus ada langkah-langkah serius extraordinary untuk menghadapi korupsi yang juga merupakan kejahatan yang extraordinary juga ya. Bang Gaudens, harus ada perampasan aset, pidana badan juga harus maksimal. Ya, koruptor di Indonesia itu memang diistimewakan ya. Kalau di Cina itu korupsi 6,7 triliun itu beberapa bulan lalu itu langsung dihukum mati ya. Kalau di Indonesia 300 triliun itu cukup 6,5 tahun. Rata-rata vonis di Indonesia tadi juga disebutkan sekitar 3,5 tahun ya. 3 tahun 4 bulan ya rata-rata. Rata-rata. Kemudian begitu masuk ke dalam penjara itu dapat fasilitas yang mewah gitu ya. Tidak sampai setengah menjalankan hukuman dapat remisi, bebas bersyarat gitu. Begitu kembali ke tengah masyarakat dielulukan. Ya enak sih jadi koruptor di Indonesia. Yang penting sopan tadi dan punya keluarga. Ya, soal alasan subjektif tadi disampaikan juga oleh Mas Diki bahwa ini seringkali menjadi landasan yuridis, padahal seharusnya surat dakwaan yang menjadi landasan yuridis. Ya, karena itu kita bisa paham ya kenapa ada wacana misalnya yang penting uang negara itu dikembalikan dengan memiskinkan koruptornya. Persoalannya undang-undang untuk memiskinkan koruptor atau pembuktian terbalik
sampai sekarang itu belum jadi-jadi di Payung DPR. hukumnya juga. belum ada nih, Bang Payung Gaudens. hukumnya belum Ya. ada ya. Ada lagi wacana memberikan remisi. Ya wacana itu bagus, tapi ujung-ujungnya itu kan negara tidak boleh dirugikan. Kenapa negara tidak boleh dirugikan? Karena konstruksi hukum tentang korupsi itu selain melanggar hak asasi manusia, juga dianggap sebagai kejahatan perekonomian. Uang yang mestinya untuk rakyat, Untuk kesejahteraan rakyat. tetapi dipakai untuk kepentingan pribadi. Tetapi kita selalu mengistimewakan koruptor. Dalam kasus-kasus terakhir ini kan jelas sekali bagaimana uang 300 triliun itu kerugian negara itu nyata dan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi 2016 itu bukan lagi potensi tetapi nyata. Adanya tentang besarnya kerugian negara itu berarti nyata 300 triliun itu. Kalau itu nyata dan hanya dihukum 6,5 tahun, ya kita berharap mudah-mudahan tidak ada sesuatu di balik hukuman itu. Misalnya Maksudnya apa itu? Ada udang di balik batu gitu, Bang Gaudens? Ya kita tahu bahwa ada hakim yang membebaskan terpidana gitu, ternyata ujung-ujungnya terima sogokan gitu. Masuk angin ya. Itu dalam kasus Tanur itu misalnya, Ronald Tanur itu kan masuk Ronald angin, Tanur. ya bebas Ronald Tanurnya, toh terbukti kemudian korupsi. Mudah-mudahan dalam kasus Muiz ini tidak Hakim seperti Muiz. itulah ya. Harapannya seperti itu ya. Mudah-mudahan hanya karena khilaf aja hakimnya. Hilaf, tetapi masalahnya mencederai rasa keadilan bagi publik. Kemudian juga pertanyaannya di mana efek jerah bagi para koruptor, Bang Gaudens? Kalau hukumannya seringan ini super ringan. Ya Eva, tadi saya katakan ada 3 tujuan hukum itu. Yang pertama itu keadilan, yang kedua itu kepastian, yang ketiga itu kemanfaatan. Antara keadilan dan kepastian itu berkorelasi. Bagaimana kita bisa menghadirkan keadilan? Rakyat itu merasa tidak adil gitu kan. Kalau tidak adil berarti tidak ada kepastian. Tadi saya katakan dalam kasus Beni Cokro itu kerugian negara itu hanya 39,9 triliun dalam 2 kasus Jiwasraya maupun Asabri ya. Tetapi hukumannya seumur hidup dan dimiskinkan. Di dalam putusan itu tegas sekali dikatakan kalau tidak bisa mengembalikan dilelang hartanya. Tetapi dalam kasus Muiz ini kan hanya 6,5 tahun. Kerugian negaranya 300 triliun, bayar denda dan uang pengganti itu 211 miliar gitu ya. Kecil ya. Sekitar 200 miliar ya. rupiah. Iya, 212 miliar ya Bang Gaudens uang penggantinya ya. Oke, soal rasa keadilan publik dan juga soal efek jerah, ini masih ada upaya banding yang bisa ditempuh. Apakah ini bisa menjawab rasa keadilan itu bagi publik? Nanti kita akan bahas ya Bang Gaudens, tapi usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di editorial Media Indonesia. Bang Gaudens dan pemirsa, saat ini sudah tersambung sejumlah penelpon. Langsung saja kita akan sapa. Yang pertama Pak John Veto dari Batam. Selamat pagi Pak John Veto. Selamat pagi Mbak Eva, selamat pagi Bung Gaudens, salam sehat selalu. Ya. Pagi. Pagi, silakan Pak John Veto. Saya tersipu-sipu Bung Gaudens ya, dengan urusan Bung Gaudens, Mbak Eva, tadi apalagi dari Mas Diki tadi. Memang ini kita, kalau saya
mundurnya itu udah keterlaluan ya. Ini keterlaluan namanya. Vonis yang begini ini keterlaluan. Saya aja yang tidak mengerti, tidak orang hukum, ya. Saya ada lewat di Batam kemarin itu. Seolah-olah ini sama dengan itu, dengan vonis ini apa dah? Ada bunyi warungnya itu, rasanya bintang 5, harganya kaki 5. Jadi begini, jadi saya larinya ke sini, ini kasusnya super besar. Coba bayangkan, nilai 300 triliun. Cuma diponis 6,5 tahun dengan alasan sopan, punya istri, aduh mak. Ini ada apa nih negeri kita ini? Berdibawa kemana nih? Apa hukum kita ini? Nanti dikembalikan harta cuma dia 212 miliar. Jadi, aduh, apa yang terjadi ini? Nggak bisa saya berkata-kata apa. Apalagi tambah lagi tadi oleh Bang Golden ada yang mencuri sound system kena 6 tahun. Ini 300 triliun kena 6,5 tahun. Nanti dipotong lagi ini itunya. Paling 2,5 tahun dia di dalam. Aduh, memang. Kalau begini nih, ya, saya agak bingung juga. Apakah presiden kita yang baru ini, baru beberapa bulan ini, tahu nih yang begini-begini nih? Bagaimana ini? Jadi apa yang terjadi di Republik kita ini, Bung Godin? Mudah-mudahan presiden kita mendengar yang begini ini. Jeritan masyarakat. Ya rasa keadilan itu tidak ada di sini. Itu aja. Saya tak bisa, agak kaku apa saya ngomong tadi. Ya, saya aja yang orang yang tak paham hukum, Kak. Baik, Pak John Veto dari Batam, terima kasih Pak John Veto. Berikutnya Ibu Indra dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi, Ibu Indra. Selamat pagi Mbak Eva Wondo dan Bung Godensius Suhardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, bukannya undang-undang perampasan aset segera dibuat, tapi ini malah kalau mengembalikan akan mendapatkan ampunan. Mereka itu pencuri, perampok, Mbak Eva. Kalau kita tahu uang kita dicuri, masa kita mau bicara, tolong dong, maaf ya, kembalikan uang saya, begitu. Bukannya kita langsung ambil saja itu uang saya, itu milik saya. Nah, begitu gambarannya. Kok meributkan, rasanya kalau perampasan aset itu tidak etis. Ya, itu kenapa? Lalu kita semuanya ini hanya retorika, jargon politik pada saat kampanye. Setelah jadi, mana? Apakah bisa dibuktikan? Lihat. Tadi dibandingkan antara Asabri itu dengan yang sekarang 300 triliun. Tapi beda sekali. Mengapa? Ya gitu. Hakim tidak konsekuen terhadap patokan hukum. Tidak ada konsistensi dalam penegakan hukum. Mengapa? Udah, jangan mengira-ngira. Ada pemimpin berposisi tinggi yang pasti mengintervensi. Ya, bangsa kita nih masih feodal. Jadi para tersangka maling, perampok itu karena punya uang banyak, aduh, masih dipuja-puja begitu. Nah, itu hajar saja itu. Nah, jangan sampai para hakim itu kehilangan kemandiriannya, kehilangan integritasnya, apalagi profesionalisnya. Jadi kapan pemerintah kita bisa menghasilkan bangsa besar dalam Indonesia emas kalau tidak bersih dan berintegritas, membiarkan para perampok itu merajalela dengan sikapnya yang katanya santun. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih Ibu Indra dari Cirebon. Berikutnya Pak Faizal dari Jakarta. Selamat pagi Pak Faizal. Selamat
pagi. Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, silakan, Pak. Ya, buat Pak, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah ya. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kasus ini, Mbak, saya sih dari dulu sudah udah pasti tahu lah hasilnya. Cuman saya mau kasih tahu aja. Ini juga pesan buat Bapak Presiden kita, Bapak Hadi Prabowo Subianto. Kalau Bapak benar-benar Pak, boleh TV-nya, televisi Bapak dimatikan dulu supaya tidak ada feedback. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Iya. Pak Faisal. Ya, kalau Bapak Haji Prabowo Subianto sebagai presiden kita yang sekarang ini benar-benar ingin menuntaskan, ingin merubah Indonesia ke depan bagaimana, maka mulailah dari korupsi, Pak. Iya, ini juga pesan buat seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibilang mungkin sudah hancur hatinya, Mbak. Ya, ya Pak ya. Jadi saya cuma pesan begitu aja deh. Ya, kalau benar-benar semua instansi ingin memperbaiki Indonesia, maka mulailah dari korupsi. Iya, Baik. di Korea Utara, di Cina juga korupsi itu mati aja, nggak ada kata lain. Ini dia. Jadi begitu aja, Mbak. Ya, Baik. Pak ya. Terima kasih Pak Faisal dari Jakarta. Bang Godens, para penelpon mempertanyakan ada apa nih? Wajar nggak sih Bang Godens kalau pemirsa publik curiga bahwa ada sesuatu di balik vonis ringan ini? Ya, pertama-tama kita harus katakan bahwa apa yang sudah diputuskan itu harus dianggap sebagai kebenaran ya, sampai ada putusan yang menganulirnya. Itu artinya kalau negara tidak setuju dengan putusan pengadilan yang memberikan vonis yang ringan itu, ya harus naik banding gitu. Kalau tidak banding, ya itu berarti negara setuju dengan vonis ringan. Itu saja. Yang kedua, tentu kita berharap para hakim juga memberikan putusan itu mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, bukan mempertimbangkan, kalau di dalam teori itu, di dalam mengambil putusan itu kan selalu hakim itu dipengaruhi yang pertama itu oleh kepalanya, yang kedua oleh perutnya. Kalau dipengaruhi oleh perut itu memang susah gitu ya, karena itu ada transaksi di situ. Tetapi kita berharap hakim di dalam mengambil keputusan itu, kalau di dalam hukum itu kan disebutnya itu berdasarkan hati nuraninya. Jadi selain alat bukti juga apa kata hatinya. Tapi kan kata hati hakim yang memutuskan 6,5 tahun untuk korupsi 300 triliun itu, ya kata hatinya itu sopan di pengadilan gitu. Waduh, kan. padahal hakim ada kan keluarga gitu. Iya, padahal hakim kan wakil Tuhan, seharusnya juga bisa memberikan rasa keadilan yang sesuai begitu ya, Bang Godens? Ya, secara teorinya itu wakil Tuhan gitu kan, tapi tidak pernah ada teori yang hakim itu boleh melakukan transaksi, karena tadi itu antara kepala dan perut itu selalu berbeda gitu. Baik, nanti kita akan bahas lagi karena tadi juga penelpon sampaikan kalau mau memperbaiki Indonesia harusnya dari pemberantasan korupsi. Tapi ini dikritik oleh publik karena adanya vonis ringan bagi koruptor. Kita akan bahas lagi sesaat lagi, pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, Bang Godens. Kita atau publik berharap ada upaya banding yang diajukan, artinya bola nanti akan ada di kejaksaan ya, Bang Godens? Ya, betul sekali. Tetapi kita juga harus mengatakan dengan terus terang kepada kejaksaan ya, jangan naik banding, mengajukan banding itu hanya karena tuntutan publik. Karena ini penegakan hukum, itu artinya kalaupun harus banding karena ada persoalan di dalam putusan itu sendiri. Antara pertimbangan dan putusan itu berbeda misalnya, atau ada fakta-fakta yang tidak dipertimbangkan, itulah alasan untuk naik banding. Bukan karena tekanan publik. Dengan demikian, jaksa atau penuntut umum bertindak atas nama negara gitu, bukan karena tekanan publik. Nah, kita berharap di tingkat banding maupun di tingkat kasasi kelak gitu, ya menghadirkan keadilan. Bukan seperti selama ini,
ketika dibanding itu dinaikkan hukumannya sampai di kasasi diturunkan lagi gitu. Ini kan problem sistematis, sistemik di dalam penegakan hukum di Indonesia. Ada ketidaksinkronan antara putusan tingkat pertama sampai di tingkat akhir nanti gitu. Ya. Bagaimana publik juga bisa mengawasi ini Bang Goden untuk memenuhi rasa keadilan tadi ya, azas manfaat, kemudian kepastian dan juga keadilan bagi publik. Ya memang publik itu sepertinya berada di padang pasir ya. Kadang-kadang itu putusan pengadilan itu sepertinya berada di ruang hampa gitu. Karena apa? Tidak pernah mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat. Ya. Jadi suka-sukanya penegak hukum untuk memberikan putusan gitu. Dan pada akhirnya koruptor itu diuntungkan oleh putusan yang rendah. Karena apa? Tidak pernah efek jera. Jangan heran korupsi di Indonesia atau koruptor di Indonesia itu mati satu, tumbuh seribu. Ya. Waduh. Karena apa? Karena memang tidak ada efek jera di dalam vonisnya. Vonis itu kan rata-rata cuma 3 tahun ya. Sampai di dalam itu dapat keistimewaan, kemudian dapat remisi, belum sampai setengah dari hukuman itu sudah bebas bersyarat. Miris sekali ya Bang Goden, vonis super ringan bagi koruptor yang penting sopan, punya keluarga. Alasan-alasan subjektif itu sangat miris ya. Ya karena itu kita harus lawan terus. Jangan karena alasan yang sepele, alasan sopan dan berkeluarga itu menjadi faktor membebaskan koruptor. Baik, jangan sampai itu menjadi faktor pembebasan koruptor. Kita lawan terus ya Bang Goden. Terima kasih Bang Goden sudah bergabung bersama kami di editorial BT Indonesia. Pemirsa, vonis Harvey dan wacana membebaskan koruptor dari tuntutan di pengadilan bisa membuat para pelaku rasuah makin berjingkrakan. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Semestinya hukuman yang dijatuhkan ialah hukuman maksimal, hukuman yang luar biasa pula. Bukan hukuman ringan yang membuat koruptor selalu melenggang. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Bondo pamit undur diri. Pemirsa, terima kasih, selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.